Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat pagi buat anak-anak ibu semuanya. Nah, kembali lagi bersama ibu Ika Sweet Standing Room. Nah, pada pagi hari ini kita masih belajar secara daring dari rumah. Ibu harap kalian semua masih dalam keadaan sehat dan tetap semangat belajar matematika. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas bab baru, yaitu tentang koordinat kartesius. Nah, mari sama-sama kita simak ya. Adapun tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini yaitu setelah menonton video ini, siswa diharapkan dapat mengidentifikasi kedudukan titik terhadap titik asal pada bidang koordinat kartesius. Nah, yang pertama, sistem koordinat kartesius. Nah, sistem koordinat kartesius itu adalah suatu cara untuk menentukan letak suatu titik atau objek. Dan sistem koordinat itu terdiri dari dua garis yang saling tegak lurus. Nih ya, yang saling tegak lurus nih seperti ini. Atau yang sering kita sebut dengan sumbu, yang mana sumbu horizontal, ini ya, sumbu horizontal atau garis horizontal itu disebut sumbu X atau absis ya. Sedangkan sumbu yang vertikalnya yang ke atas, itu disebut dengan sumbu Y, yang mana sumbu Y itu bisa kita sebut dengan ordinat. Nah, sekarang kita lihat dulu di dalam koordinat kartesius ini ada titik asal, yaitu titik 0. Ini ya, ini titik asal ya. Titik asal itu adalah 0. Nah, kita tuliskan di sini angka-angkanya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, jarak antara 0 ke 1, 1 ke 2 itu harus sama ya. Koordinat suatu titik itu berupa sepasang bilangan X, Y, bilangan X ini dan Y di sini. Nah, di mana X itu merupakan jarak titik terhadap sumbu X. Sedangkan Y, nih ya yang ini merupakan jarak titik terhadap sumbu X. Biar lebih mudah lagi, kita lanjutkan aja menggambarkan ini ya. Jadi X yang ini itu bernilai positif, yang ke sana Y ke atas itu juga bernilai positif, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang ini X-nya yang sebelah sini dia bernilai negatif, negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, negatif 5, negatif 6. Y yang ke bawah itu bernilai negatif, negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, negatif 5, dan negatif 6. Nah, untuk yang ini, daerah yang ini itu disebut kuadran 1. Kuadran 1. Yang ini kita sebut dengan kuadran 2. Yang ini kuadran 3, dan yang ini kuadran 4. Nah, kita ambil kesimpulan. Nilai X dan Y, jika kita lihat dari masing-masing kuadran, itu yang pertama, kuadran 1 itu si X-nya, kita lihat kuadran 1 ya ini ya. X ini bernilai apa nih? Nah, X-nya bernilai positif. X bernilai positif. Nah, Y-nya kita lihat. Dan Y bernilai apa? Kita lihat ya. Ini tadi kan X-nya kuadran 1 bernilai positif. Maka Y-nya kita lihat ke atas. Bernilai apa tuh? Bernilai positif juga. Lanjut kita ke kuadran 2. Kita lihat X-nya. Bernilai apa X-nya? X-nya ternyata bernilai negatif. Bernilai negatif. Dan
Y-nya bernilai apa? Kita ke atas nih ya kuadran 2, X-nya tadi ini, maka Y-nya ke atas kita ambil yaitu bernilai positif. Nah, lanjut kita ke kuadran 3. Kuadran 3 kita lihat X-nya. Nah, ini dia kuadran 3, berarti X-nya bernilai negatif, X bernilai negatif, dan Y kita lihat ke bawah bernilai negatif juga. Untuk kuadran keempat, X-nya bernilai apa ini X ini? Bernilai positif. Dan Y-nya, ini Y-nya kita ambil, berarti bernilai negatif. Nah, inilah kedudukan atau nilai X dan Y pada kuadran-kuadrannya. Kuadran 1, X positif, Y positif. Kuadran 2, X negatif, Y positif. Kuadran 3, X negatif, Y-nya juga negatif. Dan kuadran 4, X-nya positif dan Y-nya negatif. Nah, langsung aja kita ke contoh soalnya. Nah, ini kita lanjut. Ada contoh, tentukan koordinat masing-masing titik di bawah ini dan letaknya di tiap kuadran pada bidang koordinat kartesius. Nah, kita lihat dulu yang pertama, ini ada titik P, di mana kita lihat titik P. X-nya itu bernilai 2 dan Y-nya itu bernilai 1. Maka kita buat sini titik P, X-nya 2, Y-nya 1. Nah, untuk menggambarkan ke koordinat kartesius di sini, misalkan ada titik A, itu dimulai dulu dia dari X, Y. Jadi, yang pertama kali kita tulis itu adalah nilai X, baru yang kedua itu adalah nilai Y. Contohnya ini, titik P, perhatikan gambar di sini. Titik P, Y-nya X-nya sama dengan 2, dan Y-nya itu bernilai 1, 2,1. Itu si P. Nah, jadi letak titik P ini di mana dia? Di kuadran 1. Kuadran 1. Nah, lanjut ada titik Q. Kita lihat X-nya. X-nya ini ya. Ini ke bawah nih X. Sana ke kanan Y, berarti X-nya dulu yang kita tulis. Berapa angkanya? Negatif 2,1. Nah, letak si Q berada di kuadran berapa? Kuadran 2. Kuadran 2. Lanjut, ada titik R. Kita lihat titik R. Sumbu X-nya berapa? Negatif 4. Sumbu Y-nya negatif 2. Maka dia berada di kuadran berapa? Kuadran 3. Yang terakhir ada sumbu S. Ada titik S. Kita lihat, ambil ini ya, titik S ini. Kita lihat ke atas, itu sumbu X, angka berapa? Angka 5. Terus kita lihat ke sumbu Y, angka negatif 4. Maka titik S 5, negatif 4 berada di kuadran 4. Kuadran 4. Pokoknya kalian perlu ingat bahwasanya di sini itu adalah daerah kuadran 1, ini kuadran 2, ini kuadran 3, dan ini kuadran 4. Nah, sekarang Ibu mau mencoba menggambarkan salah satu titik yang tidak ada di sini. Titik T lah ya. Titik T Ibu buatkan di sini negatif 7, negatif 6. Nah, negatif 7, negatif 6. Berarti negatif 7 itu sumbu X dan negatif 6 itu sumbu Y. Kita gambarkan, kita cari dulu titik negatif 7 ini ya, titik X di negatif 7. Nih, kita tarik. Terus kita ambil ke sumbu Y itu negatif 6. Berarti ini kita tarik dia garis titik-titiknya, garis putus-putus nih sebenarnya.
baru ini ke atas. Kita mulai dulu dia dari sumbu X ya. Kalian cari tahu dulu. Negatif 7 itu adalah sumbu X. Di sini dia sumbu X-nya negatif 7. Dan kita ambil ke sumbu Y itu negatif 6. Berarti ke bawah ya. Nah, inilah dia titik T. Berarti dia berada di kuadran ketiga. Nah, contoh lain. Ibu ada titik O sama dengan 3,5. 3,5 kita lihat. Berarti 3,5 titik U 3,5, 3-nya X, Y-nya 5. Kita cari di sini. Di sumbu X titik ketiga. Ini ya. Terus ambil sumbu Y yang angka 5. Berarti ini. Tertarik dia garis putus-putus ke atas. Sampai ke jarak si 5. Ini dia. Inilah titik O. Nah, sampai sini paham ya anak-anak ibu ya. Yang perlu kalian ingat dalam menggambarkan sebuah titik ke dalam koordinat kartesius, kalian cari tahu dulu X-nya berapa. Kita mulai dari X baru Y. X-nya dulu dicari, tandai, baru cari Y-nya, tandai. Ambil garis putus-putusnya seperti ini contoh ya. Kita menggambarkan titik U 3,5. Jadi kita cari dulu si X-nya 3, Y-nya 5 nih udah ketemu, baru kita hubungkan dia garis putus-putusnya seperti ini. Inilah dia titik U 3,5. Nah, ini kita menentukan koordinat titik di kuadran atau menggambarkan titik di koordinat kartesius. Nah, sekarang kita menghitung jarak satuan dari titik X ke titik Y. Ini kita mulai contoh berikutnya ya. Nah, oke, sekarang kita lanjut. Kita menentukan jarak masing-masing titik terhadap sumbu X dan sumbu Y. Nah, untuk yang titik P, itu titik P kan 2,1. Nah, maksudnya menghitung jarak titik itu seperti ini. Kita lihat titik P di sini. Nah, titik P ini ya, dari sini ya, titik yang ini ya kita lihat ya. Nah, jarak dari titik ini ke sumbu X ini ada berapa satuan dia? Nah, kita lihat di sini. Nah, di sini dia ada satu satuan. Maka titik P berjarak satu satuan terhadap sumbu X. Nah, sekarang kita lihat titik P terhadap sumbu Y. Nah, ini ya. Titik P terhadap sumbu Y ini ada berapa satuan nih yang kita lewati nih. Hitung nih, 1, 2. Nah, cara menghitung satu satuannya itu kalian buatkan aja dia seperti ini. Nah, ini 1 nih, terhitung nih, 2. Nah, berarti titik P terhadap sumbu Y itu berjarak 2 satuan terhadap sumbu Y. Nah, oke, paham? Nah, lanjut yang titik R. Titik R itu negatif 4, negatif 2. Kita lihat titik R nih. Titik R terhadap sumbu X berapa satuan? Kalian buatkan aja dia seperti ini. Nah, ini kan. Nah, ini tarik lagi garis putus-putusnya. Berarti di sini 1, di sini 2. Berarti berjarak 2 satuan. Berjarak 2 satuan terhadap sumbu X. Nah, sekarang kita lihat terhadap sumbunya berapa dia. Nah, kita ambil nih garis putus-putus di sini. Terus di sini, terus di sini. Kita hitung. Ada 1, 2, 3, 4. Ini dihitung ya. Maka berjarak 4 satuan terhadap sumbu
Y. Oke, kita lanjut yang titik S. Titik S itu 5, negatif 4. Sekarang kita hitung dia berjarak berapa satuan ke sumbu X. Kita hitung dari sini. Ini ambil nih garis putus-putusnya. Nah, putus-putus ini. Hitung. 1, 2, 3, 4. Maka berjarak 4 satuan terhadap sumbu X. Nah, sekarang kita hitung dia berjarak berapa satuan ke sumbu Y. Nih, ambil garis putus-putus dari sini dulu. Kita hitung dari sini. 1, 2, 3, 4, 5. Berarti ada 5 satuan terhadap sumbu Y. Nah, biar lebih mudah kalian menghitung jarak berapa satuannya, kalian tuh lebih bagus menggambarkan koordinat kartesius ini menggunakan buku tulis yang peta-peta. Jadi lebih mudah, jadi nggak pala pakai yang garis putus-putus seperti ini. Ini kan hanya memudahkan kalian. Tapi kalau kalian sudah paham, tanpa menggunakan ini kalian bisa. Oke, kita lanjut yang T. Titik T nih, negatif 7, negatif 6. Sekarang terhadap sumbu Y ada berapa satuan? Nggak Ibu tuliskan ya, garis putus-putusnya. Kalian tuh bisa lihat dari sini aja. Nih, berarti ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti dia berjarak 6 satuan terhadap sumbu X. Lanjut ya. Terhadap sumbu Y dia ada berapa satuan? Kan nih T ke sumbu Y. Ambil aja dia dari sininya. Nah, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 satuan terhadap sumbu Y. Nah, itu dia. Nah, mudah-mudahan kalian paham ya. Yang perlu kalian ingat tuh kalau menghitung jarak masing-masing titik terhadap sumbu X, terhadap sumbu Y, kalian lihat dulu dari sininya ya. Ya, ini tadi titik T terhadap sumbu X, berarti dia ke atas. Hitung dia ke atas ada berapa satuan. Kalian bisa menghitungnya pakai cara garis putus-putus gini. Nih, menuju ke negatif 4. Nih lagi, ini garis putus-putus gini. Ini, baru hitung nih, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini tetap dihitung ya, karena ini kan termasuk satuannya juga. Atau kalian juga bisa menghitung kalau nggak pakai garis putus-putus, pakai buku kotak-kotak. Kalau nggak pakai itu juga, kita lihat aja dia dari sininya ya. Jarak satu satuan ini negatif 6 ke negatif 5 itu satu satuan. Hitung sini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi titik T terhadap sumbu X ada berjarak 6 satuan. Sekarang titik T ke sumbu Y ada jarak berapa satuan? Kita hitung aja dia dari sini. Negatif 7 ke negatif 6 itu satu satuan. Berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, sampai sini aja penjelasan kita minggu ini. Minggu depan akan kita lanjuti lagi. Sampai ketemu minggu depan. Ibu akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi buat anak-anak Ibu semuanya.